Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Saya Nur Hanifah dengan nomor NIM 2001022032. Saya Dian Aulia Rahmi, NIM 2001022039. Kami akan menjelaskan tentang jenis cacat permukaan pada jalan, yaitu delaminasi dan kegemukan. Pada studi perkerasan jalan kali ini, yang dipantau adalah perkerasan jalan lentur, di mana perkerasan jalan lentur ini adalah perkerasan yang disusun atas agregat dan aspal. Nah, perkerasan jalan lentur terdapat beberapa kerusakan yang disebabkan oleh beberapa kategori dan faktor penyebabnya, di mana untuk kategori yang menyebabkan kerusakan pada perkerasan jalan lentur terdapat dua. Yang pertama, kerusakan struktural dan kerusakan fungsional. Kerusakan struktural yaitu kerusakan yang terjadi pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya. Indikasi kerusakan struktural ini dapat berupa retak ataupun deformasi pada permukaan jalan. Yang kedua itu kerusakan fungsional. Kerusakan pada permukaan jalan menyebabkan terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas. Indikasi kerusakan ini yaitu kerusakan permukaan dan kerusakan pada tepi jalan. Selanjutnya, faktor penyebab kerusakan jalan. Yang pertama, faktor lalu lintas. Faktor lalu lintas disebabkan oleh beban suhu kendaraan, distribusi pada beban kendaraan lalu lintas, jumlah kendaraan beban lalu lintas, dan jenis sumbu kendaraan. Yang kedua, faktor non lalu lintas, bahan perkerasan, pelaksanaan pekerjaan, lingkungan, dan cuaca. Saya akan menjelaskan tentang delaminasi. Delaminasi yaitu terkikisnya lapisan di bawah permukaan yang membentuk sebuah lubang, sehingga terlihat permukaan dari lapisan permukaan yang lama. Kerusakan ini terjadi pada perkerasan yang telah dilapisi ulang atau overlay. Dapat dilihat pada contoh kerusakan di bawah ini, berbentuk seperti lubang, namun pada dasar lubang terbentuk seperti permukaan jalan lama. Ada beberapa penyebab kerusakan delaminasi. Yang pertama, lapisan perekat tidak merata atau tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, perkerasan lama yang kotor. Yang ketiga, pemadatan pada waktu hujan, rembesan air pada retakan, dan pengikatan antara lapisan ulang dengan lapisan awal rusak akibat perembesan air. Risiko yang terjadi akibat delaminasi yang pertama, terganggunya kenyamanan berkendara karena tidak ratanya jalan. Yang kedua, adanya genangan air saat terjadi hujan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerusakan aspal yaitu kegemukan aspal atau bleeding, di mana indikasi pada kerusakan ini yaitu aspal terlihat berlebihan dan menggumpal di satu tempat tertentu, di mana biasanya terlihat seperti jejak ban yang membuat permukaan menjadi lunak dan mengkilat. Kegemukan juga menyebabkan tenggelamnya agregat, parsial maupun keseluruhan, ke dalam pengikat aspal yang menyebabkan berkurangnya kontak antara ban kendaraan dan batuan. Kerusakan ini menyebabkan permukaan jalan menjadi licin. Pada temperatur yang tinggi, aspal menjadi lunak dan terjadi jejak roda. Beberapa faktor penyebab lainnya yaitu pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal, kadar udara dalam campuran aspal terlalu rendah, pemakaian terlalu banyak aspal pada pekerjaan tekot, pada tambalan terlalu banyak aspal di bawah permukaan tambalan. Cara memperbaiki kerusakan kegemukan ini yaitu pemberian pasir panas atau batu karing panas untuk mengimbangi kelebihan aspal, dan jika kegemukan ringan, maka perawatan dilakukan dengan agregat sel coat dengan menggunakan agregat yang mudah menyerap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.